Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fabian Bagas Saputro. NIM saya 14124000086. Perkenalkan, nama saya Novel Basul Asmi. NIM saya 14124000098. Perkenalkan, nama saya Setiawan Nugroho. NIM saya 14124000108. Dan di sebelah kiri saya ada narasumber yang kita wawancara ya. Selamat malam, saya Andi Baskoro, pemilik dari Toko Bahagia 1989. Mas Andi Baskoro. Mas Andi Baskoro, kebetulan kita ada tugas ya. Tugasnya mewawancarai UKM, usaha kecil menengah. Jadi kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Masnya. Ya, silakan. Ngomong-ngomong Mas, Ya. sejarah bagaimana sih sejarah mulai awal berdirinya usaha Mas? Jadi dulu itu kita awal buka itu 2022. Ya, namanya masih Kamerat Space. Kemudian di 2023 akhir kita berganti nama menjadi Toko Bahagia. Dan konsepnya kita tidak menghilangkan dari suasana yang jadul, dan kemudian kita ini juga pengen anak-anak muda ini nyaman nongkrong kita. Mungkin mereka mau belajar atau santai atau hanya sekedar nongkrong. Jadi kita berusaha untuk memberikan suasana yang nyaman sih buat mereka. Jadi awalnya 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang Jalan 2 tahun ini Mas. 2 tahun ya. Kira-kira modal pertama berapa, Pak? Untuk modal pertama ini kebetulan tempat ini kan milik sendiri, hanya untuk renovasi dan lain sebagainya kurang lebih saya itu waktu itu 150-an lah ya, hampir 200 pada saat itu, karena banyak pembangunan di area belakang. Nah, di bagian belakang seperti itu renovasi, karena belakang itu dulu kan masih tanah kosong. Jadi kalau masih tadi sudah lihat ke belakang ada bar, ada kamar mandi, itu kita memang bangun baru. Tapi sebenarnya kalau terlepas dari bangunan hanya untuk permodalan nggak banyak, kurang lebih cuma 15-20 di luar bangunan ya. Berarti kira-kira 130-an gitu. 180-an lah kurang lebih, 180-an ya. Kira-kira buka sampai tutup jam berapa? Kita buka jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jam 11 siang sampai 12 malam. Ya. Terus omset Mas, dari yang terendah sampai yang terbanyak. Kita terendah pernah cuma dapat 30.000 pernah terendah satu hari. Nah, kita tertingginya satu hari pernah 4,8 juta Pak. 4,8 Ya, satu hari. Biasanya kalau lagi normal ya, mahasiswa nggak libur atau segala macam, terus kita lagi ada event atau tahun baruan atau lagi ada acara-acara gitu, bisa tembus. Cuman kalau mahasiswa lagi libur atau banyak event di luar segala macam, kita pernah yang sepi banget, 0 rupiah pun juga pernah. Cara Mas manajemen usaha ini agar berjalan terus? Sebenarnya sih usaha seperti ini itu kan kita harus benar-benar bisa kompak ya antara saya dan para karyawan, ya kan? Karena terdepan menghadapi customer itu kan mereka, ya kan? Kalau merekanya nggak bisa ramah dengan customer, terus kemudian mereka pelayanannya juga kurang bagus, otomatis mereka customer juga malas lama-lama. Jadi kan mereka sendiri juga harus bisa ikut memiliki usaha ini gitu. Jadi supaya mereka dalam memberikan servis kepada customer itu sepenuh hati lah. Berarti Mas ini lebih terbuka pada karyawan? Ya, lebih banyak ngobrol lah sama mereka. Kalau tahu nih karyawannya berapa?
Kita untuk sementara waktu ini ada 3. Nah, karena karyawan di sini kan rata-rata mereka mahasiswa ya. Nah, jadi mereka semester 1, mereka masih belum banyak kegiatan. Mereka di sini biasanya akan berganti pada saat mereka sudah mulai KKN. Nah, semester 6 ya. Semester 6 mereka biasanya mencari adik tingkatnya untuk dimasukkan sini, mereka pamit untuk lanjut KKN, terus kemudian sudah mulai skripsi gitu. Jadi di sini tuh gonta-ganti orang karena mereka semuanya mahasiswa. Apa? Rata-rata hampir semuanya mahasiswa. Regenerasi terus sama adik tingkatnya gitu terus. Di sini apakah ada alat khusus, Pak? Alat khusus paling cuman untuk kopi sih, Mas. Jadi kita ada pakai moka pot, terus kemudian shaker. Cuman itu, kita nggak pakai alat-alat kopi yang bener-bener yang pakai mesin kopi atau pakai V60 apa segala macam, kita nggak pakai. Karena saya juga ingin mengedukasi teman-teman bahwa kopi asli Indonesia adalah kopi tubruk. Ya, kalau kopi-kopi yang sekarang banyak-banyaknya itu kan kopi-kopi dari Eropa ya. Nah, jadi saya juga pinginnya ya kita kembalilah ke asal muasal orang Indonesia. Kopi apa? Ya udah. Ya itu. Jadi manual kan? Manual. Iya, kopi letek kalau orang dulu bilang kan. Nah, Untuk harga menu start berapa, Pak? kita 10.000 Mas. 10.000. 10.000 startnya 10.000. Untuk karyawan ini, Iya. apakah ada pelatihan khusus untuk masuk ke sini sebelum-sebelumnya? Enggak ada sih, biasanya mereka itu yang ngajari itu yang ngajar. Sebenarnya kakak tingkatnya sudah mulai KKN, dia diajak, nah si kakak tingkatnya ini yang akan ngajari dia sampai bisa. Kalau dia sudah bisa, baru kakak tingkatnya akan pamit. Ya, jadi teman-teman yang di sini itu akan menurunkan ilmunya itu ke adik-adiknya. Gitu. Jadi nggak ada sih pelatihan khusus karena sebenarnya cuma butuh kebiasaan aja. Nah, lama-lama juga pasti bisa, Pak. Jadi karyawan di sini masuk sudah ada skill gitu berarti ya? Enggak, rata-rata nggak ada skill, Mas. 0 biasanya. Masuk sini tuh 0. Sampai mereka bisa itu kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan. Sudah mulai terbiasa kan. Untuk 3 karyawan itu dibagi ada apa saja? 2 untuk di bagian minuman di bar ya, yang 1 ada di bagian dapur ya, di kitchen. Kebetulan saat ini kan kita lebih banyak ke snacknya ya dari makanan berat. Kalau dulu kita makanan berat, jadi di kitchen itu bisa sampai 3 orang kayak gitu. Nah sekarang cukup 1 orang karena dia lebih banyak snack kan tinggal goreng karena kita sudah persiapan 1 hari sebelumnya. Kalau untuk pembagian shift karyawannya gimana Pak? Pembagian shiftnya itu mereka tetap kerjanya 8 jam. Ya, yang pertama itu adalah jam 11 sampai jam 7 malam. Terus shift yang kedua itu jam 3 sampai jam 11 malam. Sama-sama 8 jam. Terus sejauh ini apa saja kendala yang dialami? Kendala itu kebanyakan di dalam ya, di anak-anak sendiri dari karyawan. Kadang-kadang masa transisi itu kan nggak gampang. Soalnya timnya yang sekarang ada 3 orang, mereka sudah chemistry-nya udah kebentuk nih, kerjanya sudah enak. Terus kemudian yang 2 orang ini harus KKN, diisi 2 orang baru. Nah ini kadang-kadang masih penyesuaian. Penyesuaian itu belum tentu cocok satu sama lain. Kalau nggak cocok ya akhirnya mereka akan sendiri-sendiri. Nah nggak terbentuk suasana yang benar-benar saling rangkul lah. Nah itu memang butuh waktu. Nah itu yang kendala yang sering terjadi. Beda kalau semuanya ya 4 orang ya dia terus kayak gitu ya pasti kekompakan itu sudah terbentuk kan. Tapi begitu ada yang ganti baru ini kayak pincang karena biasanya mereka speednya segini nih. Terus ada anak baru ya mereka akan menyesuaikan lagi gitu. Banyaknya sih kendala seperti itu sih. Kalau semuanya sepi, rame apa segala macam itu kan banyak faktor ya. Apalagi pangsa pasarnya di toko bahagia ini anak muda.
anak muda itu selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Oh, di sana ada kedai baru buka, dia pasti akan ke sana. Tapi kebanyakan ya ujung-ujungnya balik juga ke sini. Jadi sama ini paling pada saat mahasiswa ini libur, mereka mungkin pulang keluar kota atau mereka lagi liburan, nah itu berefek lah. Paling kendala-kendala yang kayak gitu aja sih. Ya. Jadi kalau misal dari dalam itu kalau regenerasi lagi jadi harus Penyesuaian, adaptasi lagi, penyesuaian. chemistry lagi. Betul. Seperti itu. Mungkin ada solusi ke depannya buat mengatasi kendala-kendala yang dialami. Sebenarnya sih di setiap, kalau saya bilangnya itu kan tim ya Mas ya, karena tim ini kan kurang lebih 1 tahun itu biasanya 1 tahun nggak nyampe itu bisa bergeser gitu ya anak-anak ini kan. Ada yang masuk sini itu sudah semester 5, dia kerja cuma 1-2 bulan habis itu bergeser. Ada yang semester 3-4, nggak mesti. Nah, di setiap tim itu harus ada leader. Nah, leadernya ini yang harus bisa benar-benar ngayomi lah teman-teman yang lain. Bukan berarti dia dipilih sebagai leader akhirnya dia sok-sokan, tapi paling nggak dia itu bisa gabung mana anak lama sama anak baru nih. Biasanya yang terintimidasi ini kan anak baru, kalau nggak bisa ngikutin kerjanya anak-anak yang lama. Nah, di leader itu yang saya langsung banyak koordinasi gitu, biasanya harus bagaimana cara ngomongnya ke anak-anak ini, bagaimana supaya mereka ini bisa enak lah. Yang penting kan kerja itu suasana hati, ya kan? Kalau dia suasananya sudah enak, terus kemudian chemistry udah kebentuk, dia ada perasaan nyaman, dia mau kerja setiap hari ya akan happy. Nah, anak-anak di sini saya selalu coba ngerangkul mereka supaya mereka merasa nyaman bahwa tempat kerja ini adalah ya rumahnya mereka. Ibaratnya mereka itu bermain sambil bekerja. Ibaratnya begitu. Dan kalau dari saya pribadi, karena mereka rata-rata mahasiswa, saya bilang kalian di sini tuh kalau kalian berpikir bahwa ini kerja, salah. Kalian di sini tuh belajar. Siapa tahu ilmu yang kalian dapatkan di sini berguna untuk ke depan. Lulus kuliah, mungkin dia punya tabungan, dia mau bikin kedai, paling nggak ilmunya sudah ada. Oh, harusnya begini-begini. Kalau makanan dan minuman itu gampang dipelajari. Yang susah itu kan adalah manajemen, ya kan? Apalagi nata sumber daya manusia. Tuh, terus kemudian gimana sih ngatur alur keuangannya, stokannya. Nah, mereka ini selalu saya ajarkan. Bukannya saya lepas tangan, kalian belajar supaya suatu saat, pada saat kalian itu entah itu kerja sama orang, entah kalian bisa buka sendiri, sudah ngerti ilmu. Ilmu ini kan basicnya sama, cuman kadang dagangannya yang berbeda. Sekarang kita jualan kopi dan snack, mungkin di tempat lain dia jualannya es krim atau apa, tapi kan ilmu manajemennya sama. Rumusnya sama, cuman dagangannya. Setelah melihat kendala yang dialami Ya. katanya, ada sedikit masukan dari Ya. kami agar supaya usaha kakak lebih berkembang. Ya. Mungkin dari Mas Topal Saya sih mungkin kalau Oh ya, media sosial. media sosial ya. Ya, ya. oke, kalau tadi itu bisa dari langsung sudah dari saya nih ke teman-teman saya. Oh gitu, boleh Mas Pak. Jadi buat konten-konten yang kreatif. Oh, Karya-karya ini juga bisa menarik pengunjung. Iya. Nanti kan semakin orang melihat kan jadi kepo gitu. oh iya betul. Dari Mas Iwan mungkin. Kalau dari saya Pak ya, Ya. mungkin diadakan event-event seperti band musik atau event-event lainnya, itu saja mungkin dari saya. Oh iya, masukan yang menarik Mas. Ya. Ya. Jadi event-event Mas. Ya. Apa di sini sebelumnya emang nggak ada event atau? Ada beberapa event, kebetulan ini masih berhenti. Kita ada kayak bazar kecil Mas.
Jadi teman-teman yang suka nongkrong di sini itu kemarin kan ngomong boleh nggak kalau mereka itu buka kayak boots gitu, mereka belajar untuk wirausaha segala macam. Terus kemudian saya juga ada hiburan band juga, akhirnya ya sudah kita kolaborasikan ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu cuman karena kendala mereka juga yang kuliah ini kan lagi sibuk-sibuknya ini ya, semester akhir, jadi lagi ke pending. Kemarin sudah jalan 4 kali acara, jadi ada yang jualan makanan seperti ya makanan kekinian namanya kayak wonton, sushi, terus kemudian pisang coklat kayak gitu-gitu, terus ada yang jualan kayak aksesoris kayak gitu, terus pernak-pernik gantungan kunci segala macam. Itu ada yang jualan apa, baju bekas ya, thrifting ya, thrifting juga jualan. Jadi waktu itu kita bikinnya itu seminggu sekali, terus 2 minggu sekali, sudah berjalan dengan baik ya. Dengan begitu itu kan saya berharap anak-anak muda ini belajar untuk berwirausaha tanpa harus memikirkan oh sewa tempat berapa nih, ya kan. Ibaratnya kalian belajar aja dulu sampai punya nama, nanti kalau sudah punya modal kan mau sewa tempat kan sudah ngerti caranya. Ibaratnya gitu. Juga ada yang Sangat luar biasa Mas ya. Kalau nggak keberatan bisa kasih pesan nggak kepada anak-anak teknik industri kita mungkin yang usaha atau mungkin jadi pengusaha? boleh. Oke, jadi buat teman-teman industri teknik industri untan, khususnya teman-teman yang punya keinginan untuk berwirausaha segala macam, yang penting itu suka dulu sama produk yang kalian mau jual, suka dulu, ngerti dulu produk ini. Intinya standarnya itu adalah ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Contoh, kalau semuanya teman-teman suka bikin makanan, rasain dulu enak enggak ini, layak enggak. Kalau masalah rame atau enggak kita belum tahu kan, kita buka dulu baru tahu ini rame apa enggak. Tapi yang penting dalam berwirausaha jangan mikirin untung, yang penting bagus dulu produknya, berani ambil resiko, produknya bagus, manajemennya rapi. Sudah, mudah-mudahan ke depan itu kalau basicnya bagus pasti rezeki akan datang. Itu masukan dari Mas yang punya usaha Toko Bahagia. Ini Toko Bahagianya alamatnya di mana Mas? Di Jalan Dr. Cipto nomor 14. Di Jalan Dr. Cipto nomor 14. Nanti alamatnya kita tulis di bawah. Untuk media sosial nih Mas, ada apa aja Mas? Kita Instagram sama TikTok. Instagram Namanya sama. Nanti Ya. di bawah juga ya Mas. Oke, sekian mungkin itu sedikit masukan dari kami. Ya. Dan kami mengucapkan terima kasih Terima kasih Mas. Ya. sudah meluangkan waktunya, dan kedepannya semoga kedai Toko Bahagia 1989 makin maju, makin jaya dan makin sukses. Amin. Terima kasih. Saja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Sukses ya. Terima kasih banyak Mas ya. Sukses. Sukses ya. Terima kasih.